Halo, selamat siang, Motovlog Sumatera Barat. Apa kabarnya kalian? Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan kemudahan rezeki hendaknya, dan juga kalian diberikan kesehatan. Ya, ini sekarang harga kesehatan sudah mulai naik ya, karena sehat itu sekarang mahal. Karena di tengah wabah COVID ini yang benar-benar sangat berbahaya sekali ya. Bagi orang yang pernah merasakan COVID, pastilah merasakan bagaimana sakitnya COVID itu. Semoga kalian gak pernah kena COVID. Amin ya rabbal alamin. Ya, saat ini kita berada di Jalan Joni Anwar, tepatnya di Lapai. Lapai itu berada di belakang Plaza Transmart ya. Nah, di depan ini kalau kalian lihat, nah ini ada tugu ya. Tugu ada orang ngacungkan kepalan tinggi. Nah, itu bukan karena sana orangnya orang preman semua, bisa bukan, atau binaraga bukan. Nah, seperti yang ada konten-konten saya sebelumnya, itu adalah bukti perjuangan atau momen atau tugu yang menandakan bahwa di sanalah dahulu wali kota kedua Sumatera Barat yang sangat terkenal sekali, Bapak Bagindo Ajis Chan. Nah, siapa orang Padang pasti tahu lah siapa yang Bagindo Ajis Chan. Beliau adalah seorang pahlawan berasal dari kota Padang, di mana beliau meninggal karena dibunuh oleh pihak Belanda karena propaganda ya akal bulus Belanda lah ya namanya. Beliau ditembak di belakang saat disuruh meninjau lokasi terjadinya pergolakan. Nah, sekarang ini kita udah berada di Siteba namanya ya. Siteba siap terima banjir. Bukan. Siteba ini nama sebuah Tumnas atau kawasan yang ada paling tua lah di Kota Padang. Dahulunya perumahan ini sangat terkenal sekali karena di sini memang banyak loh. Perumahan di sini memang luas. Karena dulu orang dari Siteba, nah itu yang tahu tuh perumahan gitu. Mungkin perumahan yang pertama atau setelah Pegambiran kalau nggak salah Siteba ini. Nah, ini jembatan Siteba, dan ini kita menuju pasar Siteba. Nah, beginilah Kota Padang. Terlebihnya ini daerah pinggiran ya, kawasan Siteba, Nanggalo gitu. Kecamatannya Nanggalo. Nah, ini sekarang kita berasi PPKM ya, diperpanjang terus, dan Kota Padang selaku ibu kota Sumatera Barat menempati ranking terakhir, yaitu ranking level 4 PPKM-nya. Karena di sini masih banyaknya keramaian dan juga kepedulian masyarakat untuk menjalankan protap COVID, kesehatan cukup minim sekali. Bisa kalian lihat, nah itu rata-rata masih ada juga yang belum pakai masker, jaga jarak atau gimana ya, namanya gimana ya, mau dilarang gimana atau dia bagaimana, tapi mereka ya udah gimana lagi gitu. gimana gitu, karena memang mereka butuh hidup juga, butuh berusaha juga gitu. Makanya mereka sudah mulai lengah terhadap protap COVID ini. Ya, kita nggak usah menyalahkan orang lain, mulailah dari diri sendiri dahulu, mulailah dari kesadaran diri sendiri, sehingga nanti orang mencermin atau mencontoh sikap kita gitu. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, tetangga, sahabat. Insya Allah
COVID ini atau pandemi ini hilang, indahnya hilang dari permukaan bumi. Amin ya rabbal alamin. Saya udah bicara apa lah ini ya? Ya namanya juga konten dadakan. Saya kebetulan lewat di sini, jarang-jarang saya lewat di sini di kawasan Siteba ini. Makanya saya coba buat konten lah. Nah ini namanya Poltekkes Kesehatan Kota Padang. Ini salah satu Poltekkes negeri, pemilikannya Dinas Kesehatan. Nah ini biasanya calon-calon perawat di sini nih. Cukup susah masuk ke sini. Apabila yang masuk jaringan apa ya, yang jurusan reguler gitu. Nah ini rebutan. Kalau orang sih misalnya kalau nggak jadi perawat, ya jadi ahli ekonomi, SE. Nah ini kita sudah sampai, mulai mendekati jalan bypass Kota Padang, karena semuanya tembus di Padang ini bypass semua. Nah ini mau belok ini kayaknya nih. Si bapak Jengle. Nah ini dia kantor camat Nanggalo yang saya bilang tadi. Ini adalah Camat Nanggalo Kota Padang. Nah mungkin kalau kalian ada di Medan gitu, becak motor, di Padang juga ada becak motor gitu. Nah seperti depan kita itu adalah becak motor, di mana tujuannya itu dari pasar Siteba tadi ke masing-masing perumahan sekitar ini. Dan harganya cukup murah. Nah bermacam-macam sih, dahulunya memang ada yang Vespa juga. Nah sekarang karena udah mulai banyak saingan seperti Gojek yang online gitu, Grab atau Maxim di Kota Padang, keberadaan becak motor di Kota Padang ini mulai berkurang gitu. Karena mereka jauh dekat, kalau nggak salah 5.000 atau 10.000 ya, saya lupa. Mungkin untuk kalau jaraknya terlalu gak dekat 5.000, kalau agak jauh nanti 10.000. Nah ketimbang dengan itu ojek online mampu jauh 10 kilo dia bisa 5.000, 10 kilo 5 kilo 5.000 gitu. Lebih hemat gitu daripada orang pakai becak. Dan juga ya tergantung apalah kepentingan masing-masing. Bahwasanya online ini juga nggak bisa bawa barang banyak. Kalau becak sih bisa banyak tumpangannya gitu. Ya udah, kita tinggalkan masalah perbecakan. Sekarang udah sampai di dekat bypass Kota Padang. Nah ini adalah jalan lurus. Namanya ini jalan Simpang Asam ya, kalau orang sini bilang Simpang Asam. Jalan ini. Nah di depan kita sudah lihat kan bypass. Pokoknya Kota Padang ini kalau kalian hendak ke arah apa ini ya, ke arah timur ya, itu pasti ketemunya bypass. Karena bypass Kota Padang ini membelah
Ya, bypass Kota Padang ini membelah kawasan Padang menjadi dua gitu. Dan juga bypass ini menurut ceritanya gitu sebagai garis penentu titik aman zona tsunami gitu. Pokoknya kalau kalian udah di bypass itu udah aman, gak kena tsunami lagi. Karena dari permukaan laut katanya sih lebih dari 10 meter dari permukaan laut ini di sini. Ya, wallahu alam ya. Semoga ini ada bencana tsunami nggak ada lah di Kota Padang. Walaupun potensi tsunami di Kota Padang sangat besar sekali. Ya sudah bercerita ngorong ngidul mengenai dari Siteba tadi. Ada ngorong ngidul sampai juga kita di bypass. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Namanya juga konten dadakan. Mohon maaf kalau nggak ada tema, nggak ada faedahnya kali ini. Ya, sebagai kalian ketahui aja bahwa inilah wajah Kota Padang. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya yang lebih bermanfaat, yang lebih berinformatif. See you next time. See you.